Makanya kalau Anda pembenci tinggal di Indonesia, lalu Anda pindah ke Helsinki, ke Eropa sana, ke Finlandia, maka Anda akan menjadi pembenci di seluruh Finlandia atau bahkan seluruh Eropa. Sebelum pindah alamat, pindahlah pola pikir lama, pola pikir yang jahat. Pindah dari tempurung-tempurung jahat itu. Jadi kalau Anda pembenci tapi tinggal di bumi, lalu Anda hijrah ke planet Neptunus, Anda akan menjadi pembenci di seluruh tata surya, bahkan galaksi. Jadi keliling galaksi itu membenci tok itu. Misuh-misuh ya, ketemu Neptunus. Ya, misuh-misuh lagi ya kan ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiya al-Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Salamullahi warridwan ala man nazzama al-Qur'an biqalbin khalisin nawa muhibbir raghibil Qur'an fatuba man ta'allama wa ba'du 'allama al-Qur'an. وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن وخاب من تجنب عليه لعنة القرآن ولا قارين في الدنيا ولا الأخرى سوى القرآن. فيا إلهنا اجعلنا من الآهال في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن أمتنا في حسن الختام مع القبول بالقرآن. آمين آمين. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi washabihi wa ala ma'ba'd. Satu tema yang memiliki banyak kontroversi, banyak silang sengkarut, perdebatan, dan bahkan perselisihan di antara sesama pakar adalah tema tentang hijrah. Sayangnya di Indonesia 1 atau 2 dekade ini, 1 sampai 2 dasawarsa belakangan ini, tema ini kerap kali disalahartikan, disalah mengerti, dan atau disalah kaprahi sebagai alat pukul untuk menyalah-nyalahkan mereka yang berbeda. Tema itu adalah hijrah. Jadi kapan mau hijrah? Maknanya kapan bercadar? Kapan hijrah? Maknanya kapan celana cingkrang? Kamu udah hijrah atau belum? Maknanya berjenggot atau tidak? Jadi hijrah yang semacam ini hanya hijrah syu'uri, hijrah atributif. Padahal sedari dini, sejak wahyu kedua, itu sudah ada perintah untuk hijrah secara maknawi. Oke. Sebelum ke sana, hijrah ini memiliki nilai e-commerce. Pesanan-pesanan, jualan-jualan, nilai ekonomis dari hijrah ini, entah itu jenggot, penumbuh jenggot, gamis, cadar,
Kita tidak mengatakan cadar itu buruk ya, tidak. Tapi pernak-pernik hijrah itu dalam e-commerce, dalam marketplace, dalam perputaran ekonomi digital, ini di tahun 2019 saja sebelum pandemi, untuk Indonesia, ini nomor 3 di dunia, 22 miliar US dollar. Sekarang itu pandemi bukan menurun, malah meningkat. Orang bercadar itu semakin tinggi di musim pandemi. Dan sampai sekarang itu meningkat bukan 22 US dollar tapi 27 US dollar per tahun ya. Nilai jualan hijrah itu loh. Jualan-jualan pernak-pernik hijrah itu apa? Penumbuh jenggot, celana cingkrang, sepatu gunung, mungkin di endorse, kemudian surban atau dan lain-lain. Ada juga yang karena mungkin ASN atau PNS dia tetap pakai batik, tapi kopiahnya kopiah yang bukan kopiah hitam, dan celananya cingkrang, dan batiknya agak ke bawah. Nah itu dia, agak memanjang ke bawah itu ya. Walhasil hijrah seperti ini hijrah yang atributif, hijrah yang kehilangan makna. Oleh karena itu hijrah ini sekurang-kurangnya bisa kita bagi menjadi dua ya. Ada hijrah maknawi, ada hijrah makani. Hijrah maknawi, ini karena ada Ustadz Hasani yang magister tafsir ya. Hijrah maknawi ini hijrah yang esensial, hijrah makani hijrah yang spasial. Nah ini spasial, makna intiqal, pindah tempat. Kalau maknawi yang esensial atau esensial. Hijrah yang sesungguhnya. Dan ini sudah ada sejak ayat kedua, wahyu kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca di wahyu kedua ini kan diperdebatkan kan ya. Ada katakan nun wal qalami masturun, ada yang katakan al-muzammil, ada yang katakan al-muzassir, tapi wahyu pertama sepakat adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra bismillahirrahmanirrahim malam ya'lam sudah. Lalu yang kedua ini diperdebatkan. Dan riwayat misalnya kita baca di Barzanji itu wa kana linubuwatihi fi taqaddumi iqra bismi rabbika sabiqun ala anna lahas sabiqiyah wa taqadduma risalatahu bil bisyarati wan nizarati liman da'a. Kemudian wahyu terhenti, summa fataral wahyu salasa sinin aw salasina syahra. Wahyu terhenti selama 3 tahun atau 30 bulan, berarti 2,5 tahun. Yastaqo ilan tisagihadika nafadisaya summa inzalat alaihi ya ayyuhal mudaththir faja'ahu jibrilu biha wa nada, di surat Al-Mudaththir ayat 74. Kita baca. Ini bukti bahwa hijrah itu bukan ke Madinah toh, tapi hijrah maknawi, hijrah yang esensial itu lebih penting. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir. Wahai orang, saya buka di 16 tafsir sudah ini. Wahai yang mengenakan dithar. Wahai yang mengenakan selimut, berkemul. Menurut Anda, kalau Nabi berselimut, ini kesannya apa? Orang yang berselimut pagi-pagi ngapain itu? Oke, musim dingin. Atau kesannya Nabi itu pemalas. Iya toh? Ini membaca Nabi dalam perspektif Anda. Tidak begitu. Kita menerjemahkannya. Saya menerjemahkan ini ya ayyuhal mudaththir, wahai yang mengenakan selendang kenabian. Ditharun nubuwah berarti ayat ini pujian. Bukan peringatan, bukan kecaman, ya kan? Dan boleh dibaca seperti itu. Mohon maaf Ustadz Saifiyah. Boleh. Ini malah isinya pujian kepada Nabi. Wahai yang mengenakan ditharin nubuwah, wahai yang mengenakan selendang kenabian. Kalau Anda bukan, ya selendang pemalas itu. Nah, yang berselimut, berkemul. Qum fa'anzir, ayo bangun beri peringatan. Kamu kan sudah diangkat jadi nabi, ya kan? Wa kana lin nubuwati fi taqaddumi iqra bismi rabbika sabiqun ala anna la sabiqiyah ya. Kemudian ayo qum fa'anzir. Bangun beri peringatan, wa rabbaka fakabbir. Ini menarik ya, rabbaka fakabbir kalau dibalik sama. Rabbaka fakabbir. Ini kalau dibalik sama. Ini dibaca dari sini ya. Seperti filmnya Christopher Nolan itu loh, Tenet ya, itu dia. Nah itu banyak di puisi-puisi orang Arab, pintar sekali bikin puisi begitu. Saya hafal banyak puisi yang begitu-begitu. Dulu ketika saya masih muda, awal-awal Ustaz Saifi ngaji di sini itu saya senang membacakan puisi. Sekarang sudah enggak. Saya ada puisi banyak yang kalau dibaca dari depan atau belakang itu sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mawaddatuhu tadumu likulli haulin wa hal kullun mawaddatuhu tadumu. Coba satu saja. Dibaca dari depan ya. Mawaddatuhu tadumu likulli haulin wa hal kullun mawaddatuhu tadumu. Oke, dibaca dari sana bisa, dari sini bisa.
Mawaddatuhu tadumu likulli haulin wa hal kullun mawaddatuhu tadumu. Iya kan? Itu banyak orang Arab begitu itu. Bahkan saya hafal dialog-dialognya Ibrahim An-Nazzam. Dialog-dialognya Amr bin Ubaid ya, yang ahli bahasa, ahli linguistik dari kalangan Mu'tazilah. Bahkan dialog-dialognya Wasil bin Atha yang tidak bisa ngomong huruf ro. Dan itu kalau dibolak-balik sama. Jadi suatu ketika begini, itu panjang dialognya ya, tapi saya kutipkan sedikit. Dulu saya senang menghafal begini-begini ya, hanya ingin nampak pinter. Kalau sekarang sudah malas saja ya. Nggak ada amplopnya buat apa ya kan? Nah itu dia. Jadi para pembencinya Wasil bin Atha ini tahu kalau Wasil bin Atha tidak bisa ngomong huruf R. Jadi kalau ngomong kerikil diganti anak batu, misalnya loh ya, misalnya kerikil diganti anak batu misalnya. Pasir itu diganti bayi batu misalnya untuk menghindari R dia. Di Indonesia banyak begini, kasur rusak, kasur ini rusak ya, banyak itu. Kotak katok ya mungkin loh ya. Kalau enggak cocokin sendiri. Nah, kita teruskan. Jadi kata orang yang ini Wasil bin Atha kan naik kuda, ada di bawah. Kemudian dia menaiki kudanya. Kemudian kata orang di belakangnya, para pembencinya ini, hatersnya adalah, dia mengatakan begini, sirfala kababikal faros. Ini kalau dibalik sama. Jadi baca dari sini kah, baca dari sini sama. Sirfala kababikal faros. Dan julukannya Wasil bin Atha adalah Pak Imad atau Kiai Imad. Jadi beliau menjawab, menghindari R. Ini kan ada R-nya ini. Dia jawab R, ada R-nya enggak jawabannya. Ini kan dibalik sama. Ayo menyingkir, kalau enggak kamu diterjang kudaku, katanya. Kemudian Dama alal imad, jawaban beliau, Kiai Imad gitu loh, nggak mungkin katanya, gitu katanya. Kudamu itu kuda amatir. Jadi dama alal imad, ini kalau dibalik sama, dama alal imad. Oke, kita teruskan. Dan biasa ya, robbaka fakabbir, kemudian kullun fi falakin itu kalau dibalik juga sama. Di Quran juga ada, apa namanya, ada yang tahu? Palindrom ya, oke ya, palindrom ya. Jadi dayat itu tengkurap atau terlentang sama, ya kan? Kalau tengkurap ada sesuatu yang bolong, kalau terlentang ada sesuatu yang bolong. Pernafasan maksudnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sejak ayat ke wahyu kedua, ya ayyuhal mudaththir, ini terjemahan saya dengan perspektif baik sangka kepada Nabi ya. Wahai yang mengenakan selendang kenabian, kum fa'anzir, ayo bangkit beri peringatan. Rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu ayo takbirlah atau agungkanlah. Wathiyabaka fatohir, pakaianmu, kebudayaanmu ayo bersihkan. Ini dia, warrujza fahjur, yang kotor-kotor tinggalkan. Jadi hijrah itu sudah ada di wahyu kedua. Ini bukan hijrah makani bimakna intiqal, pindah tempat, tapi ini bukan hijrah syu'uri yang atributif. Ini hijrah maknawi, hijrah yang esensial. Hijrah dalam arti pindah pola pikir dan pola sikap. Hijrah dalam arti merubah cara lama atau merubah kemalasan menjadi semangat. Itu dia. Barujza, yang kotor-kotor, di sini apa terjemahannya? Tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Ada di tafsir Ummahati diterjemahkan tinggalkanlah kesyirikan. Tidak mungkin Nabi syirik. Berarti ayat itu untuk kita. Dibacakan oleh Nabi untuk kita. Kalau kita syirik setiap hari, kita mempertuhankan rokok, ya kan, mempertuhankan HP, mempertuhankan akun sosmed, mempertuhankan popularitas, mempertuhankan anaknya mertua, boleh jadi ya kan, mempertuhankan calon mertua yang gagal dan apapun saja, dan banyak sekali itu. Oke, abaikan saja itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka pada wahyu kedua ini sudah ada perintah hijrah maknawi. Baru nanti hijrah intiqal dalam arti pindah tempat, makan tempat. Kapan? Hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Siapa rajanya waktu itu namanya? Bukan Negus. Negus itu gelar namanya tuh, Gimin. Itu Fir'aun, Kisra, Qaisar, Abraha, kemudian Negus atau Najasyi. Ini bukan nama, gelar. Namanya siapa? Nggak tahu, mungkin tuh Gimin, ya kan? Nah, ya Fir'aun itu banyak namanya. Ada Ramses bin Meneftan, ya kan. Kemudian Bani Israel. Israel itu nama atau gelar? Nama atau gelar kok gini ya? Apa? Gelar yang namanya Israel ini sebenarnya Nabi Yakub alaihissalam. Tapi banyak nanti
Levi, kan ada orang namanya Levi, Ruben. Ini anaknya Nabi Yakub semua yang nanti bergelar Israel, meskipun nanti yang paling banyak keturunannya Yehuda, Levi, Ruben, Naftali, ini keturunan Nabi Yakub semua. Benjamin, Yosef ya. Ya bahasa kita Bunyamin, Yusuf ya. Tapi yang betul Benjamin ya, Naftali, Ruben, Levi ya. Kan ada orang namanya Levi Strauss ya. Siapa itu ya? Ada kan? Oh merek itu ya. Oh merek pakaian itu ya. Enggak, karena sekarang sudah dikacaukan. Sony itu merek televisi, belakangan merek sempak juga Sony. Nah itu dia, ya kan? Betul gak ya? Nah radio juga Sony ya. Oke. Baik. Nah tadi dikatakan begini. Hijrah ini kan karena syu'uri atributif, ada nilai e-commerce, ada nilai komersilnya. Ekonomi jualan paling tinggi itu Turki, 2 Uni Emirat Arab, 3 India, sekarang kita. Itu semua pernak-pernik hijrah itu bukan bikinan Arab, bikinan India, Turki, Uni Emirat Arab, India, Cina dan kita konsumennya. Kapan hijrah? Maknanya kapan bercadar? Ya baik, bercadar itu silakan. Tapi Sayyidina Umar pernah mukul kepala orang, perempuan ya, di pasar, beliau inspeksi mendadak, sidak. Ada perempuan pakai cadar, pukul kepala. Kamu merdeka atau budak? Budak. Buka cadarmu katanya. Nah itu dia. Berarti ini budaya. Cadar itu budaya gitu loh. Pak, tapi saya bercadar. Ya bagus, silahkan. Bercadar di depan loh ya. Ada matanya kelihatan, jangan di belakang, kan nggak kelihatan nanti itu. Nah itu dia. Ya banyak ulama yang standarnya, makanya ini ayatnya sama mazharo, kecuali yang biasa tampak, mungkin di beberapa tempat ya telapak tangan, ya mungkin yang biasa tampak wajah, ada juga yang biasa tampak telinga, maka telinga bukan aurat. Ini sudah kita ulas bahwa menutup aurat itu wajib, tapi batasan-batasan aurat ini ikhtilaf. Oke, itu dia. Jadi kita sudah punya 2 ya, makna maknawi dan makani. Baru nanti ke Habasyah untuk kemudian ke Madinah. Dan apa makna hijrah? Nah, mari kita lihat. Ada hadis Nabi begini, dan ini sahih. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salas. Ini hebatnya Nabi. Jadi bahasanya simple, jadi qalla wa dalla. Sangat efektif. Sangat mangkus sangkil bahasanya itu. La yahillu li muslimin, tidak halal, maknanya haram, tidak diperkenankan bagi seorang muslim ayyahjura akhahu, hijrah atau meninggalkan saudaranya fauqa salas, lebih dari 3. Tidak disebut 3 hari, fauqa salas, 3 saja. Nah ini banyak orang berpendapat, maknanya tidak boleh kita sebagai pribadi muslim mengabaikan saudara kita lebih dari 3 hari. Kalau diartikan meninggalkan, saya bukan 3 hari, kadang sebulan, ya kan? Pergi kadang berminggu-minggu saya itu. Jadi kalau diartikan 3 hari, ini maknanya ini 3 kasuistik. Silahkan kasus Anda hari, maknanya begini. Kita kalau bertetangga, jangan sampai tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Ada yang memaknai lebih efektif, lebih keren menurut saya, lebih dari 3 kali tatap muka. Ketemu 3 kali nggak nyapa. Ya akhirnya timbul ini, jangan-jangan dia benci saya. Ternyata sakit gigi, ya kan? Dia sariawan. Jadi begitu ketemu siapa misalnya ya, Dayat misalnya ketemu Bahri langsung hidup, dia sakit gigi ternyata. Jadi dikira membenci, padahal ekspresi sakit gigi, ya kan? Jadi perlu transmisi. Transmisi itu ganti gigi, ganti persneling itu loh. Oke. Akhirnya dia putus asa, merokoklah dia, ambil giginya dan disikat, ya kan? Nah, jadi orang apa yang bisa makan permen, merokok sambil menggosok gigi? Ya orang menggosok, memang giginya cabut dulu keluar lalu digosok, atau gigi orang lain. Nah itu dia. Itu bahkan bisa memasak juga kan, nah dan lain-lain. Oke, ini sebelum masuk ke tema ya. Hijrah maknawi butuh persiapan, hijrah makani butuh persiapan. Hijrah makani persiapannya lebih banyak. Jadi begini, kalau hijrah maknawi itu tutur kata diganti, pergaulan diganti, misalnya lebih disiplin, lebih menghargai waktu dan lain-lain ya. Nah, ada juga makna tadi itu loh ya. Jadi hijrah bisa berarti meninggalkan, mengabaikan, atau memutus silaturahmi. Jadi tidak diperkenankan la yahillu li muslimin, tulis sendiri, ayyahjura akhahu, meninggalkan saudaranya fawqa salas, melebihi 3. Entah 3 hari, 3 kali tatap muka, 3 kali pertemuan dan lain-lain. Oke, saya bacakan ayatnya.
Ini beberapa persiapan ya, beberapa persiapan. Oke, ada juga begini, ada juga. Wa qala Rasulullah ya Rabbi innakum ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ini surat Furqan 30. Nabi bersabda begini. Wahai Tuhan, sesungguhnya kaumku innakum ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Kaumku ini meninggalkan Quran atau hijrah dari Quran, maknanya meninggalkan. Jadi hajaro ini 31 kali di Quran, di samping bermakna intiqal, pindah tempat, boleh jadi mengabaikan karena sangat kasuistik ya tadi. Jadi hijrah ini ada yang negatif maknanya. Ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura, meninggalkan Quran maknanya. Jadi hijrah ini tidak hanya positif konotasinya. Makanya tadi sangat mungkin disalahgunakan tadi itu. Hei, kapan hijrah? Maknanya suruh berjenggot. Nah, pernak-pernik penumbuh jenggot, kemudian penghitam jidat, penambah lengan baju, pengangkat celana dan lain-lain, cadar apa dan seterusnya, itu nilai e-commerce-nya sangat tinggi. Makanya itu jualan. Dan di TV banyak kan ya? Itu banyak sekali. Nah, dan hijrah yang atributif ini biasanya tidak lama. Kan ada rame-rame kemarin pakai jilbab lalu lepas jilbab, pakai cadar lalu lepas cadar, ya kan itu banyak begitulah itu. Jadi mending biasa aja lah itu. Oke, kita akan baca. Nah, sekarang kita akan membaca hijrahnya Nabi. Dan Nabi hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah, seperti disinggung di pertemuan yang lalu tentang kesetaraan derajat. Ini memang seperti di surat Maidah 82, la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Orang yang paling dekat persahabatannya dengan Muhammad itu Nasoro. Tapi asyaddan nas adawah, dalam permusuhan itu justru Yahudi. Ini kasuistik lagi, karena di ayat yang lain dikatakan Yahudi salah, Nasrani salah. Qalatil yahudu laysatin nasara ala syai', qalatil nasara laysatil yahudu ala syai', ya kan. Di ayat yang lain dua-duanya salah. Antara tuang kal yahudu lan nasara hatta tatamiyamil tahum. Ini maknanya jangan mengikuti gaya hidup mereka. Walhasil ini sangat kasuistik, tidak bisa digeneralisasi, tidak bisa dipukul rata. Oke. Nah, sekarang hijrahnya Nabi. Jadi kan setelah ke Habasyah, lalu hijrah lagi nanti tahun ke-5 Hijriah, ini yang dijadikan penanggalan ya. Maaf, tahun ke-5 dari kenabian. Bukan ke-5 Hijriah, tahun ke-5 dari kenabian. Itu ke Habasyah, nanti dari kerasulan ya. Baru nanti berikutnya ke mana? Ke Madinah atau ke Yathrib. Yathrib ada yang tahu artinya? Yathrib ini maknanya adalah, ada yang tahu? Mencemooh, mencaci. Ada orang namanya Abbas. Abbas ini bermuka masam, merengut ya. Abbas dari kata Abbasa. Kalau atos ini bersin, maka ada orang namanya atos, ya kan, atos. Alatas itu loh, atos itu bersin-bersin. Kalau ada sakfun, atap, tukang bikin genteng, sakof, asegaf. Itu tukang bikin genteng maknanya. Ini tidak ada hubungan dengan apa-apa ya. Itu marganu. Disilahkan, ini hanya secara bahasa. Dan itu fakta. Kemudian tukang gembok, al-qaffal, pandai besi, al-haddad, ya, tukang hadid, pandai besi ya. Nah, ada juga di sini Niko, laham, tukang daging. Nah, dari kata lahmun ya kan. Karena dia dari Bethlehem ya kan. Tengok saja mukanya udah mirip-mirip Yesus deh. Nah, oke. Yesus KW 24. Oke. Mari kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika hijrah ke Madinah, Yathrib ini maknanya sedih, cemas, mencemooh, mencaci. Kalau Abasa atau muka masam tadi, cemas ya. Ini sebenarnya nama dari cicitnya Nabi Nuh ya. Yathrib bin Lauz bin Amlik bin Sam bin Nuh. Bukan Syam ya, Sam. Yathrib bin Lauz bin Amlik bin Sam bin Nuh ya. Ini cucunya Nabi yang membabat alas itu Pak Yathrib pertama kali. Ya sama lah kan, ada di orang Arab kan namanya Yahya apa. Di Jawa, di Indonesia namanya Urib ya kan, Pak Urib. Kira-kira seperti itulah nama itu. Kemudian ada mantan pemain bola dulu di Juventus kan, Del Piero. Dia pedagang sayur-mayur. Ya kan? Orang-orang manggil, ini dijual berapa? Del Piero iki. Lalu dia begitu hijrah ke Italia sana ganti Del Piero, ya kan? Beda Del Piero ya kan. Nah, Del Piero iki, dijual berapa? Ternyata ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini langsung saja kita singkat karena waktunya terbatas. Ini kan sudah tadi ya.
Jadi hijrah ini bisa dijadikan alat pukul untuk menyalah-nyalahkan orang lain yang belum hijrah. Maknanya hijrah yang atributif, tidak esensial, tidak maknawi, melainkan atributif. Kalau makani saya kira masih baik, hijrah pindah tempat ya, hijrah makani atau hijrah spasial. Dan para traveler juga disebut spasialis, bukan spesialis ya, bukan, tapi spasialis dari kata spatial, space ya, tukang ya pelanglang buana lah itu. Oke, biasanya Kanjeng Nabi ini datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar sehari 2 kali. Sehari 2 kali pagi sore ya. Kadang pagi saja, kadang sore saja. Tapi di hari ketika hijrah ini Nabi sampai 3 kali. Siang hari beliau datang begini. Waktu itu namanya belum Abu Bakar karena beliau belum menjadi mertuanya Nabi ya. Nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi dari suku Taim. Abdullah bin Abi Quhafah. Jadi begini, Pak, katanya ke Sayyidina Abu Bakar itu, bro, lah kira begitulah karena usianya hanya 2 tahun. Ini saya sudah diizinkan oleh Tuhan untuk hijrah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menangis. Saya perlu bicara khusus. Apa orang-orang ini saya suruh pergi di rumah beliau ya, atau dibiarkan saja karena semua ini keluarga saya, lalu semuanya menyimak ya. Oke. Sebenarnya hijrah ini ada inisiatornya. Inisiatornya adalah Asma dan Nasibah. Ini memimpin 70 orang. Di Madinah ini sudah ada orang yang Islam. Lalu 2 orang ini menawarkan datang kepada Nabi. Ayo Nabi, kita hijrah saja. Jadi gerakan pemuda Ansor pendirinya perempuan. Namanya Asma dan Nasibah. Orang mati syahid pertama kali namanya, ini perempuan juga. Namanya Sumayyah, istrinya Sayyidina Ammar bin Yasir. Laki-laki mungkin omongnya saja. Jadi perempuan ini inisiator hijrah. Untuk Nabi hijrah ke Madinah itu loh. Ya, intiqal ya. Ya perlu dicatat ini bukan atributif ya. Bukan hijrah nambah jenggot, itu iya. Tapi alangkah baiknya hijrah itu dari pola pikir. Dari pola sikap yang lama yang buruk. Alangkah baiknya itu. Hijrah dari tadinya ndak seneng ngaji lalu seneng ngaji. Hijrah dari tadinya suka mengkafir-kafirkan, menyalahkan orang jadi lebih tawadu, lebih menghargai perbedaan pendapat. Nah itu hijrah seharusnya. Dan itu lebih penting daripada sekedar pakaian-pakaian saja. Nah, tapi bagus ya. Silahkan Anda Pak, saya mau hijrah dengan jenggot Pak misalnya. Putus asa jenggot tidak tumbuh-tumbuh, akhirnya bulu ketek ditumbuhkan dia. Dan disisir karena supaya rapi ya kan. Nah bisa misalnya. Atau hijrahnya dengan memperpanjang bulu dada misalnya ya kan, atau bulu betis ya, dan banyak lagi itu. Oke, kita teruskan. Nah kemudian Nabi ini langsung, apa yang dilakukan pertama kali oleh Nabi? Nabi menyiapkan segala sesuatu, dan persiapan itu direkam dalam rangkaian ayat ini. Nah pertama di surat Shofat 99. Di surat Shofat 99 bunyinya begini. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Ini pernyataan Nabi Ibrahim. Saya akan berhijrah menemui Tuhan saya akan dapat petunjuk. Ini latar belakangnya salah satunya setelah beliau dibakar. Saya akan pergi menemui Tuhan saya. Artinya beliau mau meninggalkan kaumnya tadi itu loh, yang mengabaikannya, yang mengintimidasi dan lain-lain. Oke. Yang berikutnya Ankabut 26. Ini Nabi Lut. Fa'amana lahu Lutun. Nah, ketika menyaksikan peristiwa Nabi Ibrahim dibakar, itu Nabi Lut beriman kepada Nabi Ibrahim karena satu generasi di bawahnya ya. Dan beliau anak dari bibinya. Jadi beliau ini sepupunya ya. Hanya usianya jauh di bawah Nabi Ibrahim. Wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu wal azizul hakim. Wa qala, ada yang mengatakan pernyataan Nabi Ibrahim, pendapat lain menyatakan, silakan dibuka tafsir Al-Mawardi ya. Di pendapat Imam Qatadah ini menyatakan pendapat atau perkataan Nabi Lut. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan inni zahibun, kemudian Nabi Lut mengatakan inni muhajirun ila rabbi sayahdin. Nanti di surat Syu'ara 6162 itu Nabi Musa ketika dikejar-kejar Ramses bin Meneftan atau Fir'aun ya, Ramses II, beliau mengatakan, umatnya mengatakan ya, ketika derap langkah pasukan Fir'aun sudah terdengar, umatnya mengatakan begini, inna lamudrakun, kita akan dikejar. Lalu Nabi Musa ini menjawab, kalla inna ma'iya rabbi, tidak, Tuhan saya bersama saya. Nah itu dia. Dan ini menarik karena berbeda dengan Taubah 40. Bismillahirrahmanirrahim. Illatan suruh faqad nasarahullah.
Kemudian iz akhrajahul ladzina kafaru tsaniyasnain izuma fil ghar, keduanya ada di dalam gua, iz yaqulu li sahibi, ketika Nabi berkata ke sahabatnya yakni Sayyidina Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, fanzalallahu sakinatah. Jangan takut, Tuhan bersama kita. Jadi Nabi terdahulu ini banyak ya, saya temukan 7 tapi ambil 3 redaksi paling populer. Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Musa, ini semuanya mengatakan aku, saya. Ketika Nabi Muhammad, innallaha ma'ana, hijrahnya kita. Nah, bukan sendiri tapi kita. Makanya Nabi Muhammad melibatkan 2 perempuan telik sandi, namanya Asma dan Nasibah. Melibatkan anak muda untuk menjaga rumahnya, namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mengajak orang tua, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Meminta 1 orang penghapus jejak, namanya, dan orang Kristen, namanya Abdullah bin Al-Uraiqidh. Nah, ini dia, ini penghapus jejak. Bin Al-Uraiqidh. Ini dia. Jadi ada orang Nasrani diminta menghapus jejak unta. Jadi mengacaukan itu. Supaya tidak bisa dikejar nanti kan. Jadi Nabi ini hijrahnya disiapkan betul, dan ketika Sayyidina Abu Bakar menyerahkan, ini unta terbaik yang saya miliki, ambillah Nabi. Nabi tidak mau dan Nabi membayar. Jadi Nabi dikasih unta oleh Sayyidina Abu Bakar, unta terbaik. Tidak, Nabi tidak mau dan itu dibayar, maknanya dibeli oleh Nabi. Ini maknanya 2. Nomor 1, hijrah itu bermodal. Jangan retorika gini tok, bukan. Lalu itu tunggu jenggot, bukan. Iya, hijrah itu bermodal memang. Ya, modal ilmu, modal pemahaman, dan seterusnya. Yang kedua, maknanya adalah kenapa kok Nabi tidak mau menerima pemberian unta? Nabi membayarnya, kenapa? Selain tadi hijrah itu harus bermodal, makna yang lain adalah apa? Nabi ini teladan. Iya kan? Nah, kalian pun teladan, Nabi ini pemimpin, kalian ini pemimpin. Kok tidak ada yang amin ini ya? Letoy semua, kok tidak ada yang amin ini? Ya, semoga cepat nikah semuanya. Oh, amin Ustaz Hasani ya, cepat nikah ya, cepat. Nah, kalau Yusron dalam hitungan tahun cahaya. Itu lama sekali pasti itu. Jadi cahaya matahari ke bumi saja 8 menit ya kan. Secepat itu. Oke. Disiapkan betul unta beli. Kemudian ada yang ngantar makanan. Ini Asma binti Abu Bakar. 2 orang telik sandi dari Madinah dilibatkan, Asma dan Nasibah, perempuan. Karena perempuan relatif tidak dicurigai. Kemudian anak muda dilibatkan menempati tempatnya Nabi, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Orang tua diajak mendampingi, siapa itu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Nabi menyewa penghapus jejak, Abdullah bin Al-Uraiqidh. Berarti hijrahnya Nabi ini kan direncanakan betul. Tidak langsung nonton TV apa lihat YouTube, langsung YouTube ya kan, kemudian cadar, jenggot tiba-tiba, bukan itu. Itu syu'uri, atributif. Yang lebih baik adalah maknawi atau syukur-syukur makani. Makanya kalau Anda pembenci tinggal di Indonesia, lalu Anda pindah ke Helsinki, ke Eropa sana, ke Finlandia, maka Anda akan menjadi pembenci di seluruh Finlandia atau bahkan seluruh Eropa. Sebelum pindah alamat, pindahlah pola pikir lama, pola pikir yang jahat. Pindah dari tempurung-tempurung jahat itu. Jadi kalau Anda pembenci tapi tinggal di bumi, lalu Anda hijrah ke planet Neptunus, Anda akan menjadi pembenci di seluruh tata surya, bahkan galaksi. Jadi keliling galaksi itu membenci tok itu. Misuh-misuh ya, ketemu Neptunus. Ya, misuh-misuh lagi ya kan ya. Jadi ketemu Neptunus, sounds like Anis ya. Kok suaranya kayak Anus katanya bilang. Terus pindah lagi ya, Pluto. I enjoy the party katanya. Jadi film-film kartun itu loh. Oke, kita lanjutkan. Berarti hijrah Nabi dipersiapkan. Sudah. Nah, sekarang kita ke ayat yang mau kita baca di surat. Tadi sudah ya. Warrujza fahjur. Perintah pertama hijrah itu adalah hijrah. Kita akan punya selendang kenabian. Kita punya selendang keulamaan. Selendang santri. Kan disari nubuah ini kan. Maka warrujza fahjur. Ayo lebih disiplin, yang kotor-kotor, yang membuat malu umat Islam, yang mempermalukan agama, yang mempermalukan negara kita tinggalkan. Oke, ini langsung kita baca. Ini sangat populer, mungkin pernah saya baca di kesempatan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il muhajirin ladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Nah, orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah sebenarnya bukan dari Mekah saja, ada yang dari Taif ya. Kemudian datang ke Madinah, semua yang dilakukan pertama kali adalah mereka membawa gelas kosong, mempredikasi, memberi gelar pada dirinya sebagai fuqara.
Jadi kalau mau hijrah dari bodoh ke pinter, hijrah ke kampus, ini Ustadz Hasani penting, kampus paling legend, kampus Unmer, Universitas Mertua. Jangan sok pinter mertuamu di debat. Nah itu dia. Jadi bawa gelas kosong. Ya, kalau Anda bukan hanya bawa gelas kosong, kantong kosong juga dibawa ya kan. Minta rokok, kopi dan seterusnya ke mertuanya itu. Oke. Ngenes-ngenes lah mertuanya itu. Nah, hijrah dalam arti sekolah, bekerja, menikah, belajar atau pindah tempat, intiqal, gimana intiqal tadi itu bukan jangan sok pandai, jangan sok pinter, jangan sok hebat, jumawa dan seterusnya. Mereka semua ukhriju min diarihim, meninggalkan dar. Apa diar ini? Dar ini apa? Meninggalkan diar. Diar ini perputaran, daur. Meninggalkan peredaran lama, pola pikir lama, zona nyaman. Nah, ini terjemahan saya ya. Kemudian wa amwalihim, mail maknanya kecenderungan. Meninggalkan pola lama, kecenderungan lama. Semata-mata tujuannya adalah yabtaghuna fadlam minallah wa ridwana, berharap fadhail ya, fadl, keutamaan, kemurahan dari Allah dan ridhonya. Itu dia. Itu visinya. Visinya kan jauh sekali itu kan ya, visinya itu. Visi dan misi ini kan. Misinya adalah yansurunallah wa rasulah, membela Allah dan Nabi. Maknanya bernegara dan beragama. Membela Allah maknanya beragama, membela Nabi maknanya bernegara, bermasyarakat, hidup dengan baik. Kalau kita bisa, kita dipuji oleh Quran, ulaika mushadiqun. Ini barokahnya Sayyidina Abu Bakar, semua dipanggil shadiqun. Mereka orang yang konsisten, orang yang concern, orang-orang yang benar di sini dikatakan. Oke, ini muhajirin ya. Jadi kalau Anda hijrah, mondok, belajar, kuliah, atau bermasyarakat, atau apapun saja, nomor satu Anda harus merasa fakir. Kan kemarin ada pembahasan di Hikam innamas shadaqatu lil fuqara, ya kan? Nah, itu dia. Nah, merasa fakir, kemudian meninggalkan pola pikir lama, kecenderungan lama, berharap fadhail fadilahnya Allah dan berharap ridhonya. Kemudian misinya adalah membela Allah dan Nabinya, beragama dan bernegara. Kalau bisa, kita lakukan dengan konsisten. Kemudian walladzina tabawwa'ud dar, ini sekarang ansor. Ini kalian muhajirin. Saya di sini di pesantren ini ansor. Jadi kalian kan pendatang di sini. Sayalah atau ustadz-ustadz di sinilah ansornya, ya kan? Ansor ini bagaimana? Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim. Mereka sudah tabawwa'ud dar. Di sini apa tabawwa'ud dar? Telah menempati kota Madinah. Nah, tabawwa'u ya. Saya terjemahan saya, maaf saya tidak pakai terjemahan ini karena saya ilmuwan. Tabawwa'ud dar maknanya menciptakan situasi yang kondusif, yang nyaman, ya man. Baru keren baca Quran kalau begitu man. Menciptakan situasi yang kondusif ya, yang aman, nyaman, tentram ya. Tentrem ya. Malang itu? Tentrem apa? Madep mantap ya kan ya. Madep mantap katanya. Madep mantap lagi ya kan. Ya mungkin tidak mantap saja, mancap juga ya kan. Madep mantap, manetep. Nah itu dia. Wal iman min qablihim, punya iman sebelumnya 70 orang dipimpin Asma dan Nasibah sudah punya iman. Ayo Nabi, di Madinah lebih kondusif, di Yathrib ini. Mereka sudah punya iman sebelumnya. Oke. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Jadi kalau Anda guru Ustadz Hasani, jadi di sini untuk guru ya, Anda hanya Ustadz Hasani, semua yang ngajar di sini tabawwa'ud dar, menciptakan situasi yang kondusif. Muridnya dicabuli ya kan, dipacari. Tidak kondusif begitu itu. Oke, yang kondusif bagaimana? Lalu saling tengok ya kan. Padahal kalian sendiri. Awaladzin, Pak, di sini dilarang pacaran, dilarang punya cewek. Ternyata Mamhan punya cowok ya. Nah, ya sudah enggak apa-apa. Alladzina tabawwa'ud dar, ciptakan sesuatu yang kondusif, dia sudah punya iman. Yuhibbuna man hajar ilaihim, mencintai siapapun yang datang. Monggo yang mau ngaji siapa saja terserah. Nah, itu wataknya orang Ansor di Madinah. Di responsif mereka. Yuhibbuna man hajar ilaihim maknanya akomodatif. Mereka menerima siapapun saja yang datang. La yajiduna fi sudurim hajatan mimma utu. Kalau nanti dapat rampasan perang, ini di tafsir Ummahat, tafsir Indo ini, atau Bari al-Baghawi Ibnu Katsir al-Qurtubi. Itu dikatakan kalau nanti dapat rampasan perang atau harta faid yang ditinggalkan pemiliknya, mereka tidak mau itu. Bukan. Ini kan ada Yahudi Nasrani, ada di Madinah semua. Kemudian sebagian kaum pagan. Kemudian tapi yang dimaksud Ansor ini yang memang beriman ya,
yang al-iman min qablihim alladzina tabawwa'ud dar wal iman min qabl. Mereka sudah mempersiapkan rumah, wilayah, dan mempersiapkan iman sebelumnya. Iya ya. Kalau ada orang datang ke kita untuk belajar, atau kita guru mereka murid, atau kita mertua mereka menantu, ya kita tabawwa'ud dar, situasi kondusif. Kita menyiapkan dua unsur ya, di luar diri dan di dalam diri, sama-sama kondusifnya. Ini kan hijrah ini. Nah, ini kita bantu sebisa mungkin. Kemudian akomodatif, yuhibbuna man hajaru ilaihim la yajiduna fi sudurihim haja. Dalam hati mereka tidak ada kepentingan apa-apa. Contoh konkret ini, mimma utu, dari apa yang mereka peroleh. Apa itu? Harta fe dan ghanimah, rampasan perang. Di sini kan ada jumlah ghanimah ya. Jumlah rampasan pacar. Nah, itu dia. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengalah meskipun hati mereka mau. Oke, jadi maknanya begini. Ini ada peluang jadi kepala desa. Sudahlah, muhajirin saja. Dan ini dicontohkan langsung oleh Nabi. Waktu itu inisiator untuk lahirnya wasaiq pertemuan, wasiqatul Madinah. Ini banyak orang, banyak kepala suku. Pertama 50, lalu 70, lalu 100. Nanti puncaknya 300. Ditarik di Ibnu Hisham itu loh, di Sirah Nabawi Ibnu Hisham. Atau Ibnu Ishaq itu 300 lebih dikatakan, semua kumpul mendaulat Nabi menjadi pemimpin. Nabi ini pendatang atau pribumi. Nih, Nabi ternyata pendatang, muhajirin. Orang Ansor bagaimana? La yajiduna fi sudurihim haja. Hatinya enggak apa-apa. Monggo muhajirin saja. Siapa wakil presiden? Abu Bakar As-Siddiq, pendatang, bukan pribumi. Muhajirin. Menko Polhukam, Kapolri, merangkap Panglima TNI, merangkap Kepala BIN, Umar bin Khattab radhiyallahu an, pendatang, muhajirin juga, bukan pribumi. Kemudian Menko Investasi dan Maritim, Marifes, Menteri Perdagangan, Mensos, merangkap kemudian Menteri Perindustrian dan Kepala Bulog dan lain-lain, Utsman bin Affan, muhajirin juga. Menteri Pemuda Olahraga, merangkap Ketua NU, Muhammadiyah, Ketua PSSI, bukan Erick Thohir, namanya Ali bin Abi Thalib, muhajirin. Muhajirin semua. Tidak ada yang Ansor kan ya? Muhajirin semua itu. Sampai tukang adzan muhajirin. Bilal bin Rabah, ya kan? Kemudian sampai nanti penjaga sumur, petugas irigasi. Kalau bahasa sekarang pejabat eselon lah ya, pejabat-pejabat eselon ini Tolhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Amr Abi Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhum, semuanya muhajirin, tidak satupun Ansor, sampai tukang adzan. Dan apa sikap orang Ansor? La yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Siapa yang mampu menahan diri, may yukashuh nafsihi faulaika humul muflihun. Jadi kalau kita Ansor, guru jangan ngomong tok guru itu. Ya sudah ngajar 10 menit lah macam di kita, lalu kasih muridnya kesempatan bicara, berdiskusi, ya kan? Suami mentang-mentang penyanyi, nyanyi terus ya, istrinya enggak dikasih kesempatan bicara, ya kan? Loh, kok enggak dikasih kesempatan? Ya dia memang bisu, Pak. Oh ya sudah. Bisu kan ya. Nah, jadi mentang-mentang guru dia ceramah toh, orang lain enggak dikasih. Nah, jangan sampai begitu. Berarti ini keseimbangan muhajirin dan Ansor kan ya. Nah, kita terpaut 14,5 abad. Ini dia, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Kita bukan muhajirin Ansor. Kalau gitu kita doakan mereka. Yaquluna, senantiasa berdoa. Rabbana ighfir, ampuni. Tuhan ampuni kami. Dan kepada orang-orang saudara kami, li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, yang imannya telah mendahului kami. Muhajirin Ansor tadi itu. Lata jangan fi qulubina ghillan, jangan sampai di hati kita ada dendam. Ada yang masih punya dendam? Ada, jawab. Did. Wah, berarti bodoh. Bukan bodoh, tidak terpelajar. Ahlu sunnah benci enggak ke Syiah itu? Itu ada dendam di hati kalian. Itu Mu'tazilah sesat, dendam di hati kalian. Jangan ada dendam. Mereka saudara kita, orang beriman semua, ya toh? Nah, maka nanti yang Murji'ah ya ada yang katakan setelah perang Jamal itu siapa yang meninggal? Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma. 6.000 orang mati kafir itu mereka katanya. Nah, ada golongan cuek nanti Murji'ah. Ada juga setelah perang Siffin
Ini kan kebencian dirawat sampai sekarang dengan lahirnya sekte-sekte tadi itu. Ahlus sunnah yang paling benar. Iya, oke begitu, tapi tidak usah kafir-kafirkan Mu'tazilah. La taj'al fi qulubina ghillan. Nah, nanti Siti Fatimah ini membawa darahnya Sayyidina Husain di pengadilan akhirat. Lalu datang ditegur oleh Nabi, ini bukan hari dendam. Ya kan? Dan memang dendam itu dibawa mati. Ada ayat yang menyatakan sampai ke liang lahat itu kita masih punya dendam itu. Jadi dendam sampai sekarang. Anda benci Wahabi yang tadi macam jenggot-jenggot tadi itu, ya kan? Anda benci Wahabi atau bagaimana? Atau menyayangi mereka? Seharusnya tidak ada dendam Anda sayangi. Maman, ya kan? Itu disayangi seharusnya. Cuma cara menyayangi ya terserah, pokoknya terserah caranya, pokoknya menyayangi lah, gampangnya begitu. Nah itu ada dendam namanya. Benci ke Wahabi, ke Syiah, ke Mu'tazilah, itu masih ada dendam. Kalau bisa seharusnya diajak dialog, ya kan? Siapa tahu Anda yang kalah. Nah itu dia. Nah seharusnya begitu. La taj'al fi agama kita ini bukan agama dendam ya. Rabbana innaka raufur rahim. Rauf, ada tahu maknanya rauf di sini apa maknanya? Yang terakhir ini Maha Penyantun, Maha Penyayang. Ini terjemahan Depak ya. Rauf ini apa? Ra'fah ya, Ra'fah. Apa Rauf ini? Rauf, kan ada orang namanya Rauf ya. Rahim kalian sudah tahu semua. Rauf adalah kesantunan, oke, kebaikan ya. Kesantunan atau cinta kasih atau kesantunan, tapi nah ini seharusnya kalian membenci yang begini, membenci kebodohan. Jadi Rauf ini kesantunan bukan hanya kepada, jadi mengasihi orang, mengasihi diri sendiri, caranya dengan mengasihi orang lain, kesantunan. Menolong diri sendiri, caranya dengan menolong orang lain. Jadi seolah-olah ini kita investasi kesalehan, itu Rauf, santun. Rabbana innaka raufur rahim. Allah itu minta sembah dulu atau kita kasih akal dulu? Kita dikasih akal. Kita dikasih akal oleh Allah, kasih makan, fasilitas, rumah, anak istri. Baru Allah bilang sembah saya. Itu dia. Jadi seolah-olah Allah ini tanam investasi dulu. Tanam kebaikan dulu. Kita juga begitu, rauf itu makna rauf ya. Di sini diartikan santun saja. Ya, bahasa Indonesia kurang kadang. Makanya saya tidak pakai terjemahan Depak. Jadi rauf itu begitu. Jadi Ustadz Saifi menolong saya, kadang mengantarkan saya, nyetir, dan lain-lain. Suatu ketika beliau butuh bantuan saya, tidak akan sungkan-sungkan lagi, betul ya? Nah Allah begitu. Banyak nikmatnya ke kita, tidak diperhitungkan, tidak hitung-hitungan dia, tidak kalkulatif. Beliau hanya minta sembah saja kadang kita. Nah itu dia. Banyak jasanya Nabi ke kita, ya kita hanya dianjurkan untuk sholawat saja, tapi kita enggan kadang. Berarti kita tidak rauf itu. Dan rauf itu timbal balik rauf itu. Nah, ra'fah itu. Saya kira demikian. Ada pertanyaan? Semoga semua dicahayai oleh Quran, dan bismillah ini tahun baru Hijriah ini kita menyayangi yatim. Kemudian katanya dayat, jandanya sekalian Pak. Yatim kan janda maknya. Oke, itu terserah tafsir Anda. Yang jelas ini kita semua yatim dalam ilmu. Bismillah, semoga bertambah kecintaan kita kepada Al-Quran, bertambah semangat kita dalam belajar dan mengkaji tafsir ini ya. Dan hijrah ini kita maknai hijrah dari pola pikir lama menuju pola pikir yang baru, dari maknawi ya, bukan syu'uri, bukan yang atributif. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma fiqh la min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.